Episode 3, Ujian Sebuah Rumah Tangga. Selepas beberapa bulan bergelar suami istri, kehidupan Raffi dan Aisyah mulai diuji dengan cabaran baru. Aisyah berusaha mengambil hati ibu mertuanya dengan belajar memasak masakan Indi kegemaran Raffi. Kari kambing, tosai, dan chutney dicoba berkali-kali, namun rasanya sering tidak menjadi. Ibu Raffi kadang-kadang menggeleng kepala, kadang-kadang mengkritik dengan nada tajam. Aisyah menangis di dapur, merasa gagal sebagai menantu. Raffi menenangkannya, "Aisyah, jangan risau. Saya makan apa saja yang awak masak. Yang penting awak coba." Namun segalanya berubah apabila Aisyah disahkan mengandung. Ibu Raffi mulai lembut hati. "Tak mengapa, menantu. Nanti saya ajar perlahan-lahan. Awak sudah beri saya cucu. Itu lebih besar daripada kari." Kata-kata itu membuat Aisyah tersenyum lega, seolah-olah pintu kasih sayang mulai terbuka. Di rumah keluarga Raffi, terdapat sebuah kuil kecil di sudut ruang tamu. Kuil itu dihias indah oleh Ibu Raffi dengan patung dewa, bunga melur segar, dan lampu minyak yang sentiasa menyala. Setiap pagi, beliau akan membunyikan loceng kecil sambil membaca mantra, kemudian menyalakan kemenyan. Ritual itu menjadi sebahagian daripada hidupnya sejak kecil. Beliau juga berpuasa pada bulan Puratasi sebagai tanda penghormatan kepada Dewa Vishnu, karena baginya puasa adalah cara membersihkan jiwa dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Namun hati Ibu Raffi mulai berasa sedih karena menantunya tidak dapat bersama-sama bersembahyang di kuil kecil itu. "Apa gunanya ada menantu kalau dia tidak duduk di sini, menyalakan pelita bersama saya?" bisiknya dengan mata berkaca. Dalam hati, Ibu Raffi mulai terdetik, mungkin lebih baik jika Raffi memilih sepupunya, Lata, yang sama-sama memahami ritual Hindu. Tiba musim Deepavali. Rumah keluarga Raffi meriah dengan lampu minyak, pakaian sari berwarna-warni, dan bau manisan India. Aisyah memakai sari untuk menghormati keluarga suaminya, namun menolak ajakan ke kuil karena agamanya melarang. Saudara Mara memandangnya dengan rasa pelik. Ada yang berbisik, "Apa guna pakai sari kalau tak masuk kuil?" Aisyah berasa janggal, tetapi Raffi berdiri di sisinya, menegaskan, "Dia hormat kita dengan cara dia. Jangan paksa. Lagipun, saya sendiri tidak boleh pergi karena kini saya sudah beragama Islam." Suatu petang, ketika Ibu Raffi sedang menukar bunga di kuil kecil itu, dia meluahkan rasa kecewa kepada Raffi. "Anakku, kalau kau bersama Lata, tentu rumah ini lebih meriah dengan doa dan puasa. Sekarang, kuil ini sunyi. Menantu kau tidak mahu masuk, tidak mahu berdoa." Hati ibu sakit. Raffi memandang ibunya dengan penuh kasih. Dia duduk di sisi, lalu berkata dengan lembut tetapi tegas, "Ibu, Aisyah menghormati kita dengan caranya sendiri. Dia tidak boleh masuk kuil karena agamanya melarang. Malaysia ini negara berbilang agama. Undang-undang juga melindungi hak setiap orang untuk beribadah mengikut kepercayaan masing-masing. Kalau kita paksa, itu bukan kasih sayang, itu menyakiti." Ibu Raffi terdiam, matanya berkaca. Dia tidak pernah bersekolah, hanya tahu adat kampung yang diwarisi sejak kecil. Baginya, semua orang sepatutnya ikut tradisi yang sama. Namun kata-kata Raffi membuka sedikit ruang dalam hatinya. Raffi menambah, "Ibu, jangan risau. Walaupun Aisyah tidak berdoa di kuil, dia tetap menghormati ibu. Dia pakai sari, dia kubu masak kari, dia kubu jadi sebahagian daripada keluarga kita." Aisyah juga menunjukkan hormat dengan menyediakan bunga segar untuk kuil. Walaupun dia tidak masuk bersembahyang, itu sudah cukup besar dan bermakna. Jangan bandingkan dia dengan Lata. Hati manusia bukan boleh diukur dengan ritual semata-mata. Ibu Raffi akhirnya menangis, bukan karena marah, tetapi karena sadar anaknya kini lebih matang daripada dirinya. Dia memegang tangan Raffi. "Ibu hanya takut kehilangan budaya. Tapi kalau kau bahagia, ibu akan belajar terima." Konflik tidak berhenti di situ. Sepupu Raffi, Lata,
kecewa karena Raffi memilih Aisyah. Lata menghina dengan sinis. Wajah kau tak tajam, hidung pun tak mancung. Raffi layak dapat lebih baik. Apa istimewanya kau sampai dia sanggup meninggalkan agamanya sendiri? Aisyah menahan air mata, namun Raffi yang terdengar penghinaan itu membalas dengan tegas. Kecantikan bukan pada hidung atau wajah. Hati Aisyah lebih cantik daripada apapun. Di sebelah keluarga Aisyah pula, jika ada perhimpunan keluarga besar, akan ada sahaja saudara yang menghina Raffi. Dia orang estet, kulitnya gelap. Kau boleh dapat lelaki kampung yang lebih baik. Aisyah menjawab dengan berani, kulit gelap bukan dosa. Dia bekerja keras. Dia jujur. Itu lebih penting daripada rupa. Suatu malam, ketika majelis hari raya keluarga berlangsung, pertengkaran kecil tercetus antara saudara mara kedua belah pihak. Ada yang sudah mulai membalikkan meja dan membaling kerusi karena marah. Pak Ahmad bangun, menegur dengan suara lantang, "Cukup, jangan hina menantu saya. Dia sudah buktikan dirinya lebih baik daripada kata-kata kalian." Ayah Raffi pula akhirnya bersuara, "Saya juga pernah menentang. Tapi hari ini saya lihat anak saya bahagia. Itu sudah cukup." Suasana menjadi hening. Perlahan-lahan saudara mara mula diam. Walaupun masih ada yang tidak puas hati. Malam itu, Aisyah duduk di beranda rumah. Tangannya mengusap perut yang sedang mengandung. Raffi duduk di sisinya. "Kita sudah lalui banyak hinaan, Aisyah. Tapi saya janji, kita akan terus tabah." Aisyah tersenyum, air matanya bergenang. "Selagi kita bersama, saya tak takut." Cahaya pelita di pavali berkelip di kejauhan, menjadi simbol harapan bahwa cinta mereka mampu menembusi segala gelora. Kehidupan rumah tangga Raffi dan Aisyah diuji bukan sahaja oleh perbezaan budaya, tetapi juga oleh prasangka keluarga dan masyarakat. Namun dengan ketabahan, mereka belajar bahwa cinta sejati bukan sekadar menerima pasangan, tetapi juga berani menentang hinaan demi kebahagiaan bersama. Bersambung ke episode yang akan datang.